Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Salsabila Putri dengan NIM 230111022 akan mempresentasikan hasil mini research saya tentang analisis organisasi Posyandu Lestari Jaya GSI 04. Profil organisasi. Jadi nama organisasi Posyandu di RW 4 ini adalah Posyandu Lestari Jaya GSI 04. Tujuan organisasinya sendiri itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, melalui pelayanan kesehatan dasar yang berkelanjutan. Setelah itu, struktur kepengurusannya, di sini ketuanya ada Ibu Ninik, sekretarisnya Ibu Sugiyarti, bendaharanya Ibu Eti, anggotanya Ibu Hindun, dan Ibu Teolis. Kegiatan utama organisasi sendiri di sini ada penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui, pemberian imunisasi balita sesuai jadwal, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, serta kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar Posyandu. Analisis struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi Posyandu Lestari Jaya 04 ini menggunakan struktur organisasi fungsional, di mana pembagian kerja didasarkan pada fungsi dan tanggung jawab masing-masing pengurus. Yang kedua, pembagian tugas dan wewenang. Ketua bertugas memimpin, mengordinasikan, serta mengawasi seluruh kegiatan Posyandu Lestari Jaya GSI 04. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Posyandu, termasuk pencatatan data balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, pendokumentasian kegiatan, serta penyusunan laporan kegiatan Posyandu. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Posyandu, meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana, pengelolaan kas, serta penyusunan laporan keuangan. Anggota bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Posyandu secara langsung di lapangan, seperti penimbangan balita, pengukuran tinggi badan, pendataan peserta, membantu pelaksanaan imunisasi, penyuluhan kesehatan, serta kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan. Yang ketiga, hubungan kerja antar bagian. Hubungan kerja antar bagian dalam Posyandu Lestari Jaya GSI 04 ini bersifat koordinatif dan saling mendukung. Ketua berperan sebagai koordinator utama yang mengarahkan sekretaris, bendahara, dan anggota. Sekretaris dan bendahara bekerja sama dalam mendukung kelancaran administrasi dan keuangan. Sementara, anggota berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Komunikasi yang baik antar bagian menjadi kunci kelancaran seluruh program Posyandu. Yang keempat, kesesuaian struktur dengan tujuan organisasi. Struktur organisasi fungsional yang diterapkan di Posyandu ini dinilai telah sesuai dengan tujuan organisasi, yaitu meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan balita melalui pelayanan kesehatan dasar yang terencana dan berkelanjutan. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas membantu meningkatkan efektivitas kerja pengurus serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Analisis proses organisasi. Sistem komunikasi antar anggota Posyandu Lestari Jaya GSI 04 ini berlangsung secara sederhana dan langsung. Komunikasi antar pengurus dilakukan melalui pertemuan tatap muka saat kegiatan Posyandu berlangsung, serta melalui media komunikasi, seperti pesan singkat untuk menyampaikan informasi mengenai jadwal kegiatan, terus pembagian tugas, dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Ketua berperan sebagai pusat komunikasi dalam penyampaian informasi dan memastikan pesan diterima dengan jelas oleh seluruh pengurus. Yang kedua, cara koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan dilakukan secara terpusat oleh ketua dengan melibatkan sekretaris, bendahara, dan anggota. Sebelum pelaksanaan kegiatan, ketua menyampaikan rencana kegiatan dan membagi tugas kepada masing-masing pengurus sesuai dengan perannya. Sekretaris bertanggung jawab dalam pencatatan dan administrasi kegiatan. Bendahara menyiapkan kebutuhan keuangan, sedangkan anggota membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Koordinasi ini bertujuan agar kegiatan Posyandu dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana. Yang ketiga, ada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam Posyandu Lestari Jaya GSI 4 ini dilakukan melalui musyawarah antara ketua dan seluruh pengurus. Setiap pengurus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan. Keputusan akhir ditetapkan oleh ketua dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak. Yang keempat, cara menyelesaikan masalah atau konflik.
Penyelesaian masalah atau konflik dalam organisasi dilakukan dengan mengutamakan komunikasi terbuka dan musyawarah. Permasalahan yang muncul dibahas bersama dalam pertemuan pengurus untuk mencari solusi yang terbaik. Ketua berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik dan menjaga hubungan kerja yang harmonis antar pengurus. Pendekatan kekeluargaan menjadi prinsip utama dalam penyelesaian masalah sehingga kegiatan Posyandu tetap dapat berjalan dengan baik. Evaluasi aktivitas organisasi Posyandu Lestari Jaya 04 ini menunjukkan bahwa dari sisi input, organisasi memiliki pengurus aktif dengan pembagian tugas yang jelas, sarana dasar yang tersedia, serta dukungan masyarakat. Meskipun jumlah pengurus dan fasilitas pendukung masih terbatas karena keterbatasan dana dan skala organisasi. Dari sisi proses, koordinasi dan komunikasi antar pengurus berjalan cukup baik melalui musyawarah. Namun, pelaksanaan kegiatan masih kurang fleksibel karena belum adanya pembagian tugas cadangan. Sementara itu, dari sisi output, pelayanan kesehatan seperti penimbangan balita, pelayanan ibu hamil dan menyusui, serta imunisasi dapat dilaksanakan secara rutin, tetapi partisipasi masyarakat dalam kegiatan non-rutin masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan keterbatasan waktu masyarakat. Rekomendasi perbaikan organisasi. Rekomendasi perbaikan organisasi Posyandu Lestari Jaya GSI 04 difokuskan pada penguatan pembagian tugas pengurus agar lebih rinci dan merata. Pelibatan kader atau relawan dari masyarakat untuk membantu kegiatan tertentu, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi melalui pertemuan rutin dan penyampaian informasi yang lebih terjadwal. Selain itu, diperlukan kejelasan alur koordinasi dan evaluasi sederhana secara berkala, agar pelaksanaan kegiatan Posyandu dapat berjalan lebih efektif, lancar, dan berkelanjutan. Berikut ada foto kegiatan di Posyandu Lestari Jaya GSI 04. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.